Kenalin, nama aku Gracia Pradawatun dengan NIM 2302056073. Aku dari Ilmu Komunikasi kelas B. Jadi, kali ini aku akan membuat sebuah video esai dari mata kuliah kajian sinema yang membahas film berjudul Requiem for a Dream. Jadi Requiem for a Dream ini merupakan film yang dirilis pada tahun 2000 dan disutradarai oleh Darren Aronofsky. Nah, Darren Aronofsky di sini membuat film yang cukup unik dan juga sedikit mengganggu menurut saya, karena dia itu memuat tentang mimpi seseorang yang hancur dan juga kecanduan narkoba. Teman-teman, kali ini aku akan mencoba untuk mengupas film ini lewat pendekatan Principles of Film Form. Film ini punya struktur naratif yang linear, dibagi dalam 3 bagian berdasarkan musim, summer, fall, dan winter. Meskipun plotnya lurus, ada perkembangan emosi dan suasana yang sangat terasa. Di awal masih ada harapan, tapi makin ke belakang, semua berubah jadi lebih kelam dan penuh dishonesty. Unity film ini terlihat dari semua subplot, baik cerita Harry, Marion, Tyrone, maupun ibunya Harry, Sarah, berakhir dengan kehancuran yang sejajar. Endingnya tertutup, memperkuat unity tema tentang kehancuran akibat obsesi dan ilusi. Kira-kira beginilah grafik dari plot film ini, dimana pada bagian summer semua karakter utama masih memiliki tujuan dan harapan hidup. Masuk ke fall, konflik mulai muncul. Kemudian di winter semua karakter mengalami kehancuran. Struktur 3 musim ini membentuk perkembangan plot yang semakin menurun, menunjukkan bagaimana ilusi harapan bisa berubah menjadi tragedi. Secara karakter, masing-masing tokoh punya fungsi yang jelas dalam mendorong tema. Harry sebagai tokoh utama membawa kita masuk ke dunia ketergantungan. Marion memperlihatkan degradasi moral karena cinta dan ambisi. Tyrone jadi prestasi, tekanan sistematik. Dan Sarah menunjukkan bentuk kecanduan yang berbeda, bukan narkoba jalanan, tapi pil pelangsing dan obsesi tampil di TV. Keempatnya punya similarity dalam hal motivasi. Mereka semua ngejar mimpi yang kelihatannya sederhana, tapi justru disitulah terjadinya repetition. Mereka semua akhirnya jatuh ke lubang yang sama, dalam bentuk yang berbeda. Ada repetition juga secara visual, kayak Mountains penggunaan narkoba yang berulang, ngasih efek ritmis, tapi juga menekankan siklus kecanduan yang gak ada habisnya. Setting film juga bukan sekedar latar. Lokasi-lokasi kayak apartemen, lorong rumah sakit, atau studio TV, semuanya ngasih kontribusi ke pembangunan atmosfer dan karakter. Misalnya, apartemen Sarah yang awalnya terang jadi makin sempit dan sesak, paralel dengan kondisi psikologis dia. Di sinilah kita bisa lihat prinsip function dan development setting berubah sesuai perkembangan karakter dan berfungsi memperkuat kesan emosional penonton. Pencahayaan dan komposisi visual juga konsisten banget, memperlihatkan unity antara elemen teknis dan narasi. Dari awal film yang agak hangat, pencahayaannya perlahan jadi lebih low-key dan dingin. Warna-warna cerah mulai muncul waktu karakter lagi tinggi, dan itu pun palsu. Di sini ada difference dan variation. Pencahayaan beda tiap momen emosional karakter, bikin penonton makin ngerasa ketegangan dan keterpurukan mereka. Teknik seperti split screen, rapid cut, dan close-up ekstrim juga dipakai berulang, tapi tetap bervariasi sesuai konteks adegannya. Dari segi kostum, ada detail kecil tapi penting yang ngasih kesan simbolik. Yaitu kostum Sarah yang merah terus-menerus, nunjukin obsesinya sama masa muda dan tampil di TV. Harry dan Marion makin hari makin terlihat lusuh. Fungsi visual ini nunjukin perkembangan karakter mereka tanpa perlu banyak dialog. Elemen similarity juga kelihatan dari gaya busana berulang, tapi kelihatan makna sebagai cerminan degradasi identitas. Kalau kita bahas genre, Requiem for a Dream masuk ke ranah drama psikologis.
tapi punya pendekatan visual yang eksperimental. Film ini melanggar banyak konvensi genre drama biasa, baik dari editing, struktur, visual, maupun intensitas emosinya. Ini adalah contoh penggunaan variation dan disanity. Dalam konteks genre, filmnya nggak 100% tunduk pada aturan genre, tapi justru memutarbalikan itu buat bikin efek psikologis yang kuat. Sebagai kesimpulan, Requiem for a Dream adalah film yang sangat padat secara struktur film. Semua elemen dari plot, karakter, pencahayaan, setting, dan lain sebagainya itu bersama secara unity membentuk pengalaman menonton yang intens dan mengganggu. Tapi justru lewat ketidakteraturan dan perbedaan antara karakter dan elemen visual, kita bisa ngerasain ketegangan batin dan kehancuran mental tokoh-tokohnya ini. Dengan repetasi yang disengaja dan perkembangan yang terarah, film ini menunjukkan gimana mimpi bisa berubah jadi mimpi buruk, dan semua itu dirancang dengan sangat detail dalam setiap aspek. Kayak gitu guys. Dan aku sendiri sangat-sangat merekomendasikan untuk kalian nonton, walaupun ini sedikit berat ya bagi kalian yang memang biasa nonton film tuh yang agak ringan-ringan gitu. Cukuplah nonton untuk worth it untuk dinonton sekali dalam seumur hidup.